Masa bahagia kini telah tiba, bersatu berjuang umat kita. Kabut malam kini lenyap sudah, matahari Islam bercahaya. Tahukah kau apa yang harus kita lakukan? Tahukah kau gunung pun tak sanggup mengembannya. Agama ini amanah yang mulia, tinggi dan tiada yang agung selainnya. Berat terasa ketika mengingatnya, dahi Rasul pun deras berkeringat. Hanya mereka yang mau berjuang, bergerak dalam wadah perjuangan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, sebelumnya bagaimana kondisinya semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan ini kakak berterima kasih banyak bisa berbagi inspirasi dan motivasi bagi generasi muda, yang mana tujuannya ke depan kita menjadi generasi yang lebih baik. Amin. Agent of change, generasi yang unggul dan berdaya guna. Amin. Sahabat yang berbahagia, kakak panggilnya sahabat aja ya. Oke. Ya, sama muda. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbagi bersama tentang kunci sukses, sukses manajemen diri kita. Sahabat CRB yang berbahagia atau rekan-rekan, sebelumnya kita konsentrasi terlebih dahulu. Kita harus semangat, semoga motivasi yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Seorang diciptakan memiliki visi-visi yang jelas, memiliki suatu keinginan untuk meraih kesuksesan. Maka dalam hal ini kita akan berbagi tentang sukses dengan manajemen diri. Apa sukses harus direncanakan? Ada dua hal, sahabat. Yang pertama, tipe manusia untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya, ada yang direncanakan, ada yang tidak. Sehingga ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang gagal. Nah, dari hal ini kakak tadi melihat motivasi teman-teman luar biasa. Pagi-pagi sudah semangat. Nah, mudah-mudahan sampai berikutnya tetap semangat dan terkonsep hidup kita. Siap untuk sukses? Siap. Siap? Siap. Siap untuk merencanakan kesuksesan? Siap. Buktikan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang ingat, perubahan dimulai dari apa? Cita-cita. Semuanya punya cita-cita? Punya. Coba siapa yang berani menunjukkan cita-citanya di sini, teman-teman? Siapa? Jajang. Mana yang namanya Jajang? Ya, berdiri. Ya, mari. Ya. Profesor. Tolong sampaikan cita-citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita saya yaitu menjadi ustadz atau ulama. Teman-teman dengar semuanya? Apa cita-citanya?
kita doakan semoga terwujud. Konsentrasi. Ingat sahabat, cita-cita merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena hal itu tadi telah diterangkan dalam Al-Quran. Ulama mengibaratkan dengan cita-cita yang tinggi merupakan satu hal yang sangat bermanfaat. Laksana burung yang terbang di atas angkasa yang tinggi, yang lebih tinggi daripada burung-burung yang lainnya, bahkan dari hal yang lebih luas dari apa yang ada di bumi. Bangun, bangkit, semangat, umat menantimu. Ayo, berjuang, pasti kau bisa. Sekarang bergantian ke pihak yang sebelah. Sudah siap? Ingat, harus dengan penuh perhatian, penuh dengan perasaan. Buktikan bahwa teman-teman kita adalah orang-orang yang harus kita punya potensi yang harus kita kembangkan. Sahabat, bangun, bangkit, semangat, umat menantimu. Ayo, berjuang, pasti kau bisa. Insya Allah. Di awal tadi surat apa yang kakak sampaikan? Ayat yang keberapa? 18. Ini adalah motivasi terakhir yang apabila dari hadis yang sangat sederhana dan menarik ini kita ingat bersama. Kakak ucapkan bahasa Arabnya, teman-teman ulangi. Ikuti kakak. Ihris ala ma yanfauka. Ihris ala ma yanfauka. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfauka. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Ihris. Sahabat sekaliannya, antusiaslah, bersungguh-sungguhlah ala ma yanfauka, terhadap apa saja yang kita perbuat yang melahirkan suatu hal yang bermanfaat bagi siapa? Bagi diri kita. Kemudian setelah kita semangat, kemudian bersungguh-sungguh, maka kita harus wasta'in billah. Minta apa? Pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Karena sejatinya manusia hanya dapat apa? Berusaha dan berdoa. Yang memutuskan siapa? Dan yang terakhir, walaupun Allah memberikan jaminan terhadap kita, terhadap usaha dan doa yang kita perbuat, tapi teman-teman, baik yang kita kondisi ekonominya kurang, ya mungkin kita dari keluarga yang kurang juga, bahkan kita ada keluarga yang mungkin jauh dari kita. Ingat teman-teman, wala ta'jaz, yaitu jangan bersikap lemah, jangan pesimis, tapi harus apa? Optimis. Kira-kira siap? Ulangi sekali lagi. Ihris ala ma yanfauka. Wasta'in billah. Wala ta'jaz. Mungkin itulah 4 rangkaian yang sangat menarik pada kesempatan ini. Motivasi sejati kita landasi dengan apa tadi? Keimanan dan ketakwaan. Kemudian tujuannya apa tadi? Terakhir itu memang biasanya dikatakan motivasi ya. Itu motivasi diakhirkan biasanya. Setelah semua materi itu kita pelajari, di akhir baru itu kita motivasi untuk materi yang telah kita pelajari dari awal-awal. Nah, di sini motivasinya tentang kepemimpinan, apalagi ini LDK, latihan dasar kepemimpinan kan. Dan sungguh sangat bersyukur sekali
Ana bisa hadir di sini bersama kalian semua, bisa bertemu di sini dan bisa berbagi materi bersama kalian semua. Apalagi tentang kepemimpinan, ini sungguh sangat mengesankan sekali bagi saya dan sangat terampat lagi ketika nanti kalian semua menjadi seorang pemimpin. Apalagi yang laki-laki harus jadi seorang pemimpin. Bahkan sababul yaum rijalul ghad. Kalian itu sekarang hanya pemuda, tapi setengah detik yang akan datang atau 1 menit yang akan datang, kalian semua akan jadi pemimpin. Besok bisa saja jadi pemimpin. Tapi ingat, semua itu tidak berjalan datar saja. Ada rintangan yang harus kita hadapi. Baik, kita mulai saja. Ada renungan-renungannya. Ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khalifah ke satu. Umar bin Khattab ketiga. Kemudian Mas Khalifah kedua, Khalifah Rasulullah setelah Abu Bakar, kemudian beliau. Kita lihat apa perkataan beliau. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena bila kalian sudah menjadi pemimpin yang diikuti, kalian tidak bisa belajar. Karena ketinggian kedudukan dan banyaknya kesibukan kalian. Tentu ya, ketika menjadi seorang pemimpin, kita lebih sibuk memikirkan yang kita pimpin. Dan menjadi pemimpin itu tidak mudah. Tentu kita harus memikirkan, ternyata si A begini, si B begini. Dan saatnya sekarang, ketika kita masih belum menjadi seorang pemimpin, kita harus belajar dulu apa itu kepemimpinan, apa yang harus kita persiapkan untuk jadi seorang pemimpin nanti. Sekarang bukan saatnya leha-leha, apalagi seorang pemuda. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Dan generasi yang cemerlang itu, generasi yang gemilang di masa depan adalah ketika pemuda hari ini dibina secara benar-benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ataupun sesuai dengan syariah Islamiyah yang sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW. Yang terakhir, ini tanggung jawab kita, aku dan Tuhanku. Maksudnya jangan dipikirkan bahwa Tuhanku itu diakhirkan ya di sini dikembangkan, tapi semuanya ini kepemimpinan itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita, selaku yang menciptakan kita, dan semuanya itu kita akan pertanggungjawabkan. Kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ya kan? Ada yang tahu artinya? Yang tahu silakan. Yang tahu? Sudah belajar bahasa Arab kan? Ketika belajar tidur lagi. Oke. Kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin. Maksudnya tadi kalian semua adalah pemimpin, itu yang paling atas. Aku dan diriku. Itu aku dan diriku. Kalian semua pemimpin, berarti setiap kita adalah pemimpin. Yang akan memimpin tentunya diri kita sendiri yang paling awal. Kemudian ini wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini masuk ke kategori yang kedua dan ketiga, dirimu dan kita semua. Yang kita pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Yang sudah kita rencanakan, nah kadang-kadang kita ingin jadi seorang pemimpin, tapi susah kita membuat orang tuh terpengaruh oleh kita gitu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempengaruhi orang lain? Mati itu ibaratnya sudah putur dan sudah gak bisa apa-apa gitu, dari ambang-ambang pintu keluar gitu. Dia itu motivasi lagi, terus motivasi. Akhirnya yang kartu mati itu bisa menjadi bintang lapangan. Dia menjadi langsung naik lagi gitu derajatnya, bukan turun. Atau mungkin dia sikapnya banteng yang keras di awal-awal masuk, sikapnya seperti banteng, ya tabrak-tabrak aja gitu ya. Mau gimana dia, kalau perintah dia lakukan gitu. Nah, itu mungkin gayanya bukan arif atau bukan struktural. Itu kalau dikasih struktural, dia akan apa? Semua yang diperintahkannya langsung aja tubruk gitu dilakukan gitu. Tapi bukan seperti itu. Nanti mungkin itu harus dipelajari dulu ya gaya-gaya seperti itu, gaya-gaya kepemimpinannya dan bagaimana cara mempengaruhi bawahan-bawahannya. Itu ada di sebenarnya ada materinya, tapi waktunya mungkin yang kurang gitu. Nanti bisa kita kasih kalau mau gitu. Seperti itu. Majulah sahabat, majulah sahabat, janganlah dirimu gentar.
Gelorakan semangatmu bak ombak berpusar. Tenanglah duka perjuangan hanya sebentar. Dan hari esokmu kan hari terang bersinar. Tapakilah dakwah meskipun badai menggelegar. Berdiri teguhlah dan tetap bersabar. Menanti janji Allah dengan rindu berpendar. Tak pernah jenuh cinta, tak pernah pudar. Janganlah kau menyerah walau susah terkapar. Berjiwa bersih dengan baik buruknya qadar. Berprasangkalah baik dengan jiwa yang besar. Moga Allah kumpulkan kita di Telaga Kausar. Tapakilah dakwah meskipun badai menggelegar. Berdiri teguhlah dan tetap bersabar. Menanti janji Allah dengan rindu berpendar. Tak pernah jenuh cinta, tak pernah pudar. Tak usah bersedih bila kau terbelit suka. Ingatlah kampung akhirat untuk orang bersabar. Berhias cinta berbunga takwa selalu mekar. Di dalam hati bagai purnama yang bersinar. Junjunglah tinggi panji Islam selalu berkobar. Penjuru pertiwi dan sunnah tersiar. Hadang musuhmu jangan takut lari berpencar. Lazimkan jamaah meski kau menggigit akar. Lazimkan jamaah meski kau menggigit akar.